hari ini kita bisa sama-sama kembali beribadah. Dan saya berharap saudara datang ke sini dengan mentalitas bukan sebagai mentalitas penonton, mentalitas konsumen, mentalitas audiens. Tapi sama seperti yang minggu lalu kita bahas oleh Ko Christian Chandra bahwa kita semua tuh diundang untuk ikut Tuhan. Ya, untuk menjadi murid. That's why di bulan ini kita bahas satu series namanya I'm In. Sama-sama katakan I'm In. Bener ya, in ya. Jangan sampai saudara bilang I'm in, tapi saudara sebenarnya hatinya pengennya out. Pengennya cuma jadi konsumen, pengennya cuma jadi audiens. Tapi kita semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Oke, hari ini masih dalam series I'm In. Nah, saya akan bahas satu kata yang sebenarnya kita juga sama diundang untuk menjadi seorang influencer. Wow, influencer. Tapi saudara, waktu kita dengar kata ini, mungkin saudara langsung mulai ada gambaran-gambaran tentang influencer. Mungkin saudara mulai merenung, wow, seorang influencer pasti orang itu terkenal. Wow, seorang influencer pasti orang itu punya followers banyak. Wow, seorang influencer pasti bisa hidup dari cuman endorsement. Misal, saudara. Nah, kata influencer ini memang mulai banyak punya pergeseran makna. Untuk lebih jelas mungkin saudara kita bisa lihat influencer-influencer yang terjadi digital. Kita lihat di dunia digital, kita lihat ada 3 foto orang ini yang pastinya saudara tahu. Jadi waktu saya search influencer di sosial media ya saudara, langsung keluar satu website ini dan saya tertarik dengan website ini saudara. Saya tertarik dengan website ini. Ya, contohnya yang pertama adalah Raffi Nagita. Wah, ini tuh influence bagian apa sih? Oh, parenting, family, lifestyle, aktris, aktor, fashion enthusiast. Ya, di bawahnya apa? Tanya red card. Mary Riana, bisnis, education, pendidikan karakter, public speaking, motivasi inspiratif, entrepreneur. Di bawahnya lagi tanya red card. Di situ ada followersnya. Ya, ada lagi Edozel di situ juga sama, lifestyle, food, drink dan sebagainya. Followernya berapa? 1,9 juta. Di bawahnya lagi tanya red card. Saudara, waktu saya coba search, ternyata kata influencer ini mulai ada pergeseran makna. Bahkan berpikir bahwa yang namanya influencer itu berperan untuk membantu, mempengaruhi orang-orang mengambil sebuah keputusan pembelian. Jadi orang ini dipakai untuk membantu sehingga calon-calon customer bisa merubah keputusan pembelian oleh karena mereka ini. Bahkan kalau saudara lihat di website ini ya, ada banyak review-review tentang orang-orang ini. Oh, saya puas dengan dia karena waktu sama dia produk kami berhasil terjual. Sehingga waktu dengar kata influencer rasanya kayaknya itu bukan gua deh. Kayaknya itu bukan saya. Mungkin itu yang ada di benak kita semua waktu mendengar kata influencer. Akhirnya kita berpikir gini saudara, untuk menjadi seorang influencer, untuk menyebarkan pengaruh, kita perlu famous terlebih dahulu. Famous baru bisa kasih influence. Dikenal dengan luas baru bisa kasih influence. Atau malah gini, terkenal sama dengan influence. Famous sama dengan influence. Atau mungkin itu. Karena ada banyak pergeseran makna. Padahal waktu zaman kita ya saudara ya, zaman kita. Mungkin dulu influencer tuh siapa sih? Guru di sekolah ya. Mungkin waktu kita SMA, waktu saya sih khususnya. Saya gak tahu saudara lebih tua atau lebih muda dari saya. Kelihatannya sih seumur, makanya saya bilang tadi kita. Kenapa? Oke. Saudara, jadi waktu zaman dulu saya kan gak tahu. Buat saya influencer itu guru olahraga, pelatih olahraga saya. Tapi sekarang berganti. Dengan adanya platform sosial media, setiap kita merasa bahwa influencer adalah orang-orang yang terkenal di sosial media. Saudara, yuk kita balik lagi, back to basic. Bahwa untuk berpengaruh kita tidak perlu famous. Untuk berpengaruh kita tidak perlu harus selalu punya platform. Untuk berpengaruh kita tidak perlu harus selalu ada stage di sini. Untuk berpengaruh tidak perlu
Selalu kita punya jangkauan yang luas. Ya, saudara, selama kita hidup, at least kita punya ruang lingkup keluarga, orang-orang sekitar, RT, RW, mungkin misalnya teman-teman arisan saudara, itu skop di sana itu untuk kita berpengaruh loh saudara. Untuk kita berpengaruh di sana. Ya, di grup reuni kita mungkin, di tempat les kita. Saya pengen kasih contoh sederhana saudara untuk sadar bahwa untuk berpengaruh kita tidak perlu famous. 3 minggu lalu mungkin tepatnya tanggal 20 April keluarga kita dikagetkan. Ya, jadi papa mertua saya meninggal dunia dadakan, kena serangan jantung. Kena serangan jantung meninggal dadakan, kita semua kaget. Dia lagi ngelakuin rutinitas setiap minggunya seperti biasa, dia main bulu tangkis, tapi hari itu dia izin pamit bulu tangkis tapi tidak pernah kembali lagi. Dia jatuh, terus dia kena serangan jantung, akhirnya meninggal di rumah sakit. Kita syok. Bukan itu yang mau saya ceritakan, tapi yang ingin saya sampaikan gini, selama 16 tahun saya kenal dengan papa mertua saya gak banyak tahu hidupnya. Karena saya PDKT-in anaknya. Saya nikahin anaknya. Saya kejar anaknya. Fokus utamanya saya kejar dia. Saya gak banyak tahu. Yang saya tahu dia adalah seorang karyawan di sebuah pabrik. Dan tanpa sadar selama 16 tahun saya gak tahu pengaruh apa yang dia lakukan. Saya gak banyak tahu apapun. Mungkin karena saya ngerasa saya sombong. Saya terlalu sibuk. Tapi pada saat hari itu terjadi, disitulah saya baru tahu, oh ternyata dia punya pengaruh. Saya mulai urus administrasi, akta-akta, saya tanya ke RT RW. Dia banyak respon gini, oh itu orang baik pak. Kita semua kehilangan. Jadi ternyata ngelakuin hal kecil, ini yang dilakuin oleh almarhum papa mertua saya. Diajak ngobrol, satpam, diajak ngobrol, teman-teman di RT, diajak ngobrol semua. Hal sederhana, padahal di mata saya sepertinya dia bukan tipe yang komunikatif saudara. Ternyata dia senang mendengarkan, dengerin cerita. Itu berdampak besar. Belum lagi waktu di rumah saya sih sama tetangga gak dekat saudara ya. Bahkan pernah sering berselisih paham sama tetangga. Aduh saya ini kurang jadi teladan dalam hal bertetangga. Suatu hari kemarin begitu saya kasih tahu ke tetangga saya. Papa mertua saya udah meninggal yang biasa sering ada di sini. Oh ya? Kemarin baru aja beliau masuk ke rumah saya ngobrol. Ya elah, saya aja selama tinggal di situ gak pernah masuk ke rumah orang itu. Itu orang baik, itu orang sering kali ngajak ngobrol, dengerin. Jadi dia senang mendengarkan. Hal yang sederhana memberi pengaruh. Belum lagi saya ke tempat saya biasa mengisi air, isi ulang galon. Hal yang sama juga diceritakan. Oh iya pak, waduh baru aja kemarin di sini beli galon ngajak saya ngobrol. Semua diajak ngobrol saudara. Dan yang diajak ngobrol bukan semuanya berarti satu ras, satu agama. Bukan, semua diajak ngobrol. Hal kecil untuk berpengaruh gak perlu famous. Itu penyesalan saya. Saya selama hidup ini gak pernah concern dengan apa yang dia lakukan. Tapi waktu papa mertua saya sudah gak ada, saya baru ngerti, oh saya belajar banyak bagaimana untuk menjadi helpful. Bagaimana untuk jadi seseorang yang helpful. Belum lagi diurusin sama gereja. Saya nanya di gereja, oh pelayanannya apa? Bagian tata tertib, ngurusin parkir, angkat-angkat kursi. Dan saya selalu tanya ke mereka, setiap kali diminta gak pernah sekalipun menolak. Saya lagi belajar lagi, oh itu helpful ya. Dan kadang saya nganggap remeh hal itu, gak ngerti sama sekali. Tapi itu yang saya pelajari. Untuk berpengaruh, kita tidak perlu menjadi seseorang yang famous. Justru saudara, pengaruh dimulai outside the platform. Di luar dari platform digital, di luar dari platform panggung ini, bahkan before the platform, itu dimulai sebuah pengaruh. Ya, nggak percaya? Kita buka ayat tadi Matius 5 ayat 13-16. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Saudara kalau merenung kata garam ini ya, garam ini bukan kita berpikir harus jadi bintang. Mungkin kita nggak perlu jadi bintang saudara.
Mungkin kita perlu jadi lilin kecil yang menerangi rumah seseorang. Bintang gak bisa masuk rumah, terlalu besar. Tapi lilin bisa masuk rumah, menerangi satu ruangan kecil. Mungkin kita perlu dipanggil menjadi lilin. Maka dari itu garam, Pastor Andi sering bilang, garam itu waktu ditabur, dia mengasinkan sekelilingnya dulu. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah seringkali kita tawar, kenapa? Karena kita ngomong ke diri sendiri, aku nih gini aja hidupnya. Ya, aku ini segitu aja. Aku ini, nah kita meremehkan diri sendiri saudara. Apalagi dengar kata influencer. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wow, ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini firman Tuhan gak pernah berubah saudara. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya memberikan kita identitas bahwa you are an influencer. Saudara mau terima atau enggak? Ini firman Tuhan. You are an influencer. Bolehkah saudara toel kiri kanannya lihat influencer di sebelah kanan kiri saudara? Boleh kasih salam, bilang salam influencer. Ada yang tidak melakukan? Apakah saudara terganggu dengan kalimat ini? You are an influencer. Bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan yang bicara. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Biarlah terangmu bercahaya saudara. Kalau sekarang kita sepakat bahwa kita semua adalah influencer. Hari ini saya ingin benar-benar meyakinkan saudara bahwa saudara adalah influencer. Kita semua influencer, ya. Kita semua influencer. Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Kita ini murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah. Dan kata menyatakan kerajaan Allah ini di VCC LCC. It means kita memberi pengaruh. It means kita menjadi dampak. It means kita tanpa sadar mengambil label as an influencer. Ya. Waktu kita sadar kita influencer. Ini yang menjadi isu. Kita lihat ayat selanjutnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Iya, kita terang, kita bercahaya depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan dirimu. Enggak kan? Dan memuliakan Instagrammu dan follow Instagrammu. Enggak, tapi memuliakan Bapamu yang di sorga. Seringkali waktu kita berpikir gitu, yang take credit paling banyak itu diri kita sendiri. I built my own empire, my own kingdom. Jadi pertanyaan sederhana saudara. Waktu kita tahu kita garam, kita terang, kita bercahaya, kita ngelakuin helpful, berbuat baik ya. Seperti salah satu value CLCC akan terus saya ulang-ulang hari ini. Supaya itu bisa menjadi budaya kita helpful. Akhirnya siapa yang dimuliakan? Figur kamu di sosial media? Atau gimana? Memuliakan Bapa kita di sorga. So your influence pertanyaannya adalah memperbesar your kingdom or his kingdom. Berbicara your kingdom or his kingdom. Ini yang seringkali tipis saudara. Kan yang penting saya sudah berbuat baik. Kan saya sudah gak banyak ngajak ngobrol orang. Tapi hidupmu bercerita tentang siapa? Karena hidup kita ini is a story. Hidup kita ini sebuah pesan. Ya, hidup kita ini sebuah pesan. Seringkali kalau kita ngelihat di Instagram teman-teman kita, wah mulai banyak nih followersnya ikutan talent show dan sebagainya. Terus mulai naik. Yang kita pikir, wah figur ini mulai naik nih. Kita langsung mikir, ini membangun empire-nya. Misalnya aja contohnya orang ini kali ya. Ini orang ini ya. Oh ya saudara, bukan berarti kita nggak boleh pakai platform. Tapi pertanyaannya kita mau telling kingdom siapa. Ini Instagram saya ya. Tidak suruh saudara follow. Ini Instagram saya. Mungkin kita langsung berpikir, oh ini orang pasti mau jadi pastorgram nih. Terus dia suka posting-postingan basket. Oh ini orang, oh mungkin dia ini pengen show, pengen jualan. Saudara tahukah? Saya mungkin gak bisa menjelaskan kenapa saya melakukan ini ya. Let me tell you kenapa saya mulai start di Instagram. Ya, ada influence yang mempengaruhi saya before this platform. Before this platform.
Oh iya, saya nggak fokus berapa follower saya nggak fokus untuk gimana-gimana. Tapi ada orang yang mempengaruhi saya. Dia adalah almarhum lagi, almarhum Pastor Aditya Oloan. Ya, waktu dia datang ke CLCC, dia selalu sayang menemani karena waktu itu dia melayani di youth. Pertama kali saya melihat dia, saya berpikir, wah ini orang datang ke sini, pasti ini selebgram nih. Kan dia pastorgram banget, pasti kelakuannya selebriti nih. Saya kaget saudara. Pertama kali dia datang ke sini, saya nungguin setengah jam setelah ibadah selesai, foto. Jemaat CLCC foto. Wah bener-bener ini selebriti nih. Tapi saya jauh lebih kaget lagi. Setelah itu saya nemenin makan, dia bilang, gue sebenarnya pengen melayani. Dia nanyain pernikahan saya, dia nanyain kehidupan saya. Selama ngobrol yang dia bahas cuma satu, bagaimana dia kangen sama Tuhan Yesus. Wow. Terus waktu lagi bagian bayar, ini hal sederhana. Dia nanya, Vin ini lu bayar pakai duit lu bukan? First time saya ditanya gitu sama guest speaker. Saya merasa ini orang punya sesuatu yang berbeda outside the platform. Bahkan itu yang saya ingat. Saya gak banyak ingat tuh postingan-postingan beliau di Instagram dan TikTok. Tapi itu yang saya ingat. Kali kedua datang ke sini, dia langsung dorong saya. Vin, lu cinta anak muda? Gue juga. Ayo dong, anak muda semua ada di sosial media. Let's do it. Enggak kak, aku gak bisa ngomong. Aku gak pede. Biasa, self-centered, minder yang sebenarnya sombong. Udah, bikin Spotify, bikin ini, bikin itu. Waduh, saya sedih. Gak mau. Didorong terus. Tapi saudara, tahukah saya dengar dari beberapa teman-teman yang hidup lebih dekat. Dia balesin direct message setiap hari yang masuk. Itu outside the platform. Di ruangan kecil dia balesin DM saudara. Kita lihat next slide. Nah ini yang terjadi, dia chatting saya. Saya ulang tahun dia ucapin. Terus kerjain kehendak Tuhan ya. Terus dia ngomong, bisa tiba-tiba saya mention, love you bro. Hal sederhana, hal kecil. Tapi dia cuma pengen nebarin kasih. Very helpful. Di direct message Instagram. Yang mungkin saudara mikir, saya pertama kali aja mikir, wah ini mah ngartis banget. Ternyata outside the platform itu yang membekas. Terakhir kali saya ketemu beliau tiba-tiba bisa ngomong gini, Vin, ternyata Yesus itu enak banget ya. Dia bisa menembus sampai roh gue. Sedangkan yang ada di dunia ini paling sampai daging. Aduh kok bisa dapat perenungan itu ya. Itu saya terus renungin, iya ya. Grace itu indah, Injil itu indah menembus sampai roh saya. Dan ini yang menginspirasi saya. Ya saya nggak berpikir harus punya exposure gitu. Tapi yang saya dapat kepercayaan di Instagram, itu juga yang mau saya lakukan saudara. Next slide. Akhirnya ini yang saya lakukan, hal yang serupa. Saya coba lakukan, kalau ini karena saya yang melakukan jadi saya nggak mention namanya ya. Jadi saya crop, saya voice note, saya doain orang. Saya percaya ada orang follow Instagram saya. I want to telling his kingdom. Menyatakan kerajaan Allah. Saya mau menyatakan kerajaan Allah lewat hal sederhana. Saya doain voice note. Terus kalau saudara tahu, orang-orang ini mungkin kenal saya dari mana? Dari basket. Oh iya, kalau saudara pengen tahu, ada orang juga yang outside the platform yang mendorong saya bikin konten basket. Yang akhirnya yang follow Instagram saya bukan cuma orang-orang gereja. Tapi ada yang namanya Udin, ada yang namanya Asep, ada yang namanya Akbar, ada yang namanya Endang. Yang memang dia melihat konten basket saya. Yang saya berharap dia bisa melihat kerajaan Allah lewat Instagram saya. Hal kecil sih. Bukan orang seterkenal itu. Tapi saya adalah garam. Saya adalah terang. So hari ini you are also an influencer saudara. Ya kita semua influencer. Kita semua adalah influencer. Saya mau menyatakan kerajaan Allah untuk jadi lilin kecil. Oh jadi boleh pakai platform? Boleh, tapi jujurlah sama diri sendiri. Apa yang menjadi motivasi hati kita? Apakah you wanna grow your kingdom? Atau kamu memang pengen bercerita banyak tentang kerajaan Allah? Ya, makanya visi CLCC itu jelas menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah. Bukan empire-nya kita.
bukan kerajaan kita, bukan kehidupan kita. Lewat seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Ya, oleh karena itu saudara, saya hari ini cuma bahas satu poin dan akan saya tutup di poin ini. Ya, ini langkah simpel yang perlu ada di hati kita. Cuma satu poin aja, secara sengaja membangun gaya hidup helpful. Intentionally building a helpful lifestyle. Kenapa saya kasih kata-kata intentional? Secara sengaja, secara sengaja. Saudara, kalau saudara datang ke tempat ini lebih awal, saya yakin saudara diajak ngobrol toh. Mungkin ada beberapa yang langsung follow Instagram saudara. Secara sengaja itu kita bahas. Kenapa? Kita mau bangun budaya itu. Ya. Almarhum Pastor Radit secara sengaja mendorong saya. Dia melihat saya, dia bilang, ayo kita sama-sama cinta anak muda. Ayo secara sengaja membantu saya. Untuk apa? Untuk saya menemukan sebuah cara untuk membantu mencintai anak-anak muda lebih mudah, saudara. Secara sengaja. Lama-lama kalau secara sengaja kita lakuin, ini bisa menjadi habit. Dan ini bisa menjadi budaya di tengah-tengah kita. Biarlah kita CLCC dikenal dengan orang-orang yang helpful. Jadi jangan sampai saudara masuk ke tempat ini, nggak keluar satu kata sedikit pun. Benar-benar datang ke sini ngajak ngobrol sebelah, enggak. Keluar lagi, diajak ngobrol juga cuma senyum. Benar-benar saudara datang ke sini cuma pengen nonton itu kalau gitu. Kita nggak pernah dipanggil untuk menjadi penonton saudara. Kita dipanggil untuk menjadi murid. Ini inspirasinya Tuhan Yesus Kristus. Dia punya gaya hidup helpful. Saya akan tutup dengan cerita di Yohanes 4, perempuan Samaria. Ya, dia secara intentional menolong perempuan ini saudara. Saya berharap inspirasi kita tetap Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 4 ayat 3-19 berkata gini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ya, jadi Yesus tuh dari Yudea mau kembali ke Galilea. Kita perhatikan kata merah ini, ia harus, ya sama-sama katakan harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Lihat, Alkitab sangat detail ngomong hari jam 12 siang. 12 siang ya, perhatiin. Jam 12 siang, itu siang-siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Orang Samaria, perempuan lagi jam 12 siang nimba air. Ini seseorang yang gak biasa pastinya. Kenapa dia gak ikutan waktu rame-rame? Mungkin dia cari waktu yang sepi saudara. Siapa yang memulai pembicaraan? Yesus. Ini memulai one word. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Haus, berilah aku minum. Murid-muridnya lagi pergi ke kota beli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masa engkau orang Yahudi minta padaku orang Samaria? Sampai ditulis lagi sama Alkitab, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Wait. Kita coba pelajari culture budaya saat itu. Hidup kita yang sering membeda-bedakan orang. Hidup kita yang mungkin sering eksklusif dengan kelompokku. Aku dengan kelompok influencerku, asik. Aku dengan kelompok artisku. Aku dengan kelompok orang-orang high end. Ternyata itu terjadi juga zaman dulu. Orang Yahudi gak bergaul dengan orang Samaria. Kita lihat slide berikutnya. Di gambar ini kita lihat yang warna biru. Yang warna biru itu sebetulnya jalur yang biasa harusnya dilalui sama orang Yahudi. Kenapa dia melalui sana? Menghindar jauh-jauh. Karena orang Samaria tuh mungkin orang bawah. Gak bisa kita bergaul. Sorry. Gak bisa bergaul. Apalagi perempuan Samaria yang nimba jam 12 siang. Berarti lebih hina lagi tuh orang. Tapi Yesus ngomong gini, ia harus melintasi Samaria. Mungkin jalannya harusnya lebih dekat kan. Kalau mau ke Galilea itu lewat yang kuning tuh. Tapi biasanya orang Yahudi ngambil yang biru. Supaya apa? Melingkar. Kalau bisa jauh-jauh. Makanya ditulis sama Alkitab. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus ngomong apa? Intentional. Ia harus melewati Samaria. Kita lihat dengan satu keputusan untuk menjadi helpful yang Yesus lakukan, apa yang terjadi saudara? Jawab Yesus kepadanya. Ini yang indah banget. Ini the beauty of gospel. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya,
Tadi kan respon si perempuan ini jelek ya. Masa lu minta sama gue orang Samaria. Yesus ngomong gini, jikalau engkau tahu karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yang merah ini, Yesus mulai ngomong tentang grace. Ya, dia mulai masuk ke fase gospel renewal, saudara. Ada grace dibuka lewat grace. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan. Telah katanya, memberikan kepadamu air hidup. Dia ngomong tentang grace di situ. Dan ini luar biasanya seorang perempuan yang kita anggap mungkin orang Yahudi waktu itu menganggap gak layak, hina ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, dia bingung, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Pertanyaan yang polos, adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Wah, mulai masuk tuh, ia akan haus lagi. Memang perempuan ini lagi banyak haus nih. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Respon iman, saudara. Dari grace, dia nikmati karunia, mulai masuk ke faith. Mulai masuk ke faith. Orang ini mulai punya iman. Lewat percakapan sederhana mulai helpful. Berilah aku minum. Mulai masuk ke faith. Perempuan ini ngomong apa? Tuhan mau dong air itu. Tuhan aku mau kamu. Bisa dibilang gitu kan? Gak usah datang lagi ke sini. Tuhan aku mau. Mulai bangkit iman. Dan ini yang luar biasanya lagi saudara. Masuk ke fase gospel renewal selanjutnya nih. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Ini momen yang luar biasa. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku gak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Mulai masuk ke repentance. Dia mengakui pertobatannya. Dia ngomong, aku tidak punya suami. Ada challenge untuk bertobat dari Tuhan. Dimulai dari grace, mulai ada faith, mulai ada repentance dan pertobatan. Pertanyaannya saudara, waktu ditantang pertobatan ini, setiap kita biasanya berhenti, aku gak mau berubah. I don't want to change. Aku punya hidup yang udah asik. Tapi lihat perempuan ini. Perempuan ini gak bilang, iya gue mau pergi sama cowok yang ke-6 gue, bye. Enggak. Ini yang dilakukan oleh perempuan, dia mau repent. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia mengakui ketuhanan dari Yesus. Saudara, Anda tidak tahu betapa satu percakapan, satu kata dorongan, satu ungkapan cinta bisa mengubah hidup seseorang perempuan yang mess up ini. Ya, Anda tidak pernah tahu betapa satu percakapan, satu kata dorongan, satu ungkapan cinta bisa mengubah hidup seseorang. Saya boleh jabarin dikit soal 5 suami. PDKT sama satu orang, mungkin di DM dulu, ajak kenalan. Udah di DM diajak kenalan, mulai ketemuan, mulai jadian. Setelah mulai jadian, mulailah si cowok berlutut dan bilang, will you marry me? Di post di Instagram dengan bilang, she said yes. Mulai lagi sangjit, pasang cincin di post di IG feeds, collab postingan. Udah collab postingan, IG feeds, wow selamat ya, congrats ya, lancar-lancar sampai hari H, mungkin ratusan komen. Akhirnya menikah. Setelah menikah apa? Ribut-ribut, mulai dihapusin fotonya di Instagram semua. Setelah ribut-ribut dihapusin fotonya di Instagram, mulai sidang perceraian, ngurusin hak asuh anak. I start new life, mungkin di link Instagramnya, di bio-nya. PDKT lagi sama cowok kedua, berlutut lagi, will you wanna marry me? She said yes, diposting lagi 5 kali saudara. Hausnya kayak apa nih cewek?
Makanya Yesus bilang ia harus melintasi daerah Samaria. Saya baca di Alkitab, Yesus itu begitu helpful. Enggak selalu Yesus bicara di crowds, 5.000 orang, 100.000 orang, enggak. Tapi di Yohanes 4, satu perikop yang segitu panjang, dia hanya bicara satu perempuan, namanya apa? Perempuan Samaria. Anda tidak tahu betapa satu percakapan, satu kata dorongan, satu ungkapan cinta bisa mengubah hidup seseorang. Kita lihat Yohanes 4 ayat 28. Dan saudara tahukah perempuan ini mungkin udah mulai lamaran lagi sama yang ke-6 mungkin. Tapi Yesus keburu datang. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Orang yang mengalami gospel renewal ini malah akhirnya apa? Menjadikan dirinya. Dia bilang, orang ini ngomong semua tentang saya loh. Message. So your mess will become your message. Hari ini mungkin saudara bilang, influencer, I'm in, I'm out. Hidup saya terlalu mess up, perempuan ini mess up. Tapi dia menjadikan mess upnya jadi message. Your mess become your message. Selama kita mau merenungkan grace, kita dicintai sepenuhnya. Kita mau mulai bangkitkan iman kita. Kita memilih untuk repentance, bertobat. Your mess will become your message. Iya, hidup kamu memang berantakan, saya juga sama. Kita semua punya masalah. Ya, maka dari itu perlu terus perenungan Injil, perenungan grace of God. Bangkitkan iman kita dan jangan lupa yang terakhir, bertobat. Kalau setelah keluar dari ruangan ini kita gitu-gitu aja, daftar home aja gak mau, daftar pelayanan gak mau, kelas apa lagi? Ngajak ngobrol orang juga enggak. Tanya diri sendiri, Tuhan, apakah saya belum merenungkan? Tidak ada kalimat tuduhan dari Tuhan. Tapi Tuhan akan tawarkan terus air hidup itu. Ya. Apapun kebiasaan buruk saudara hari ini, your mess saudara, apa? Kehidupan seks, rokok, judi, narkoba, punya banyak selingkuhan, punya banyak pasangan mungkin. Apa? Apa? Sebut. Saya mau bilang kalau saudara mau repent, ngalami grace, faith, repentance, your mess will become your message. Terakhir, Yohanes 4 ayat 39 sampai 42, lihat ada 42 ayat di situ. Dan banyak orang Samaria, katakan banyak. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Cuman itu message dia. Itu ngatain semua yang saya buat tuh. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu di ayat 42, kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Bukankah ini kesimpulannya bahwa the mess become the influencer? Gak ada platform saudara. Kalau dulu ada IG Live, TikTok Live, Shopee Live mungkin lebih banyak lagi yang bertobat. Tapi perempuan Samaria ini saking overflow dengan grace-nya Tuhan dia bilang. Tapi hari ini saya ingin saudara kembali sepakat yuk sama visi, misi, value CLCC tentang helpful ini. Helpful, itu we believe. Ya, we believe. Small acts when multiplied by every person can transform the world. Ini value kita saudara. Setelah ibadah selesai yuk sama-sama praktek. Dengan sederhana ajak salaman, ajak ngobrol. Anda gak pernah tahu satu buah percakapan mungkin itu yang lagi diperlukan. Yuk benar-benar jadi influencer, jadi garam yang gak tawar. Lakukan itu saudara. Ya kita semua lagi mess kok. Tapi selama kita renungkan grace, bangkitkan iman kita, repent, bertobat, your mess will become your message. Sama-sama kita sembah Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku
Saudara, di dalam message series I'm In ini, minggu lalu kita diajak Tuhan untuk follow Him. Ya, dan hari ini kita diajak untuk menyatakan kerajaan Allah, jadi influencer. Hari ini, sore hari ini, saya ingin ajak saudara secara personal. Gak perlu fokus sama yang lain, karena iman gak bisa nebeng ke pasangan, ke orang tua, ke teman-teman. Iman itu personal. Saya ingin tanya pertanyaan ini saudara. Are you gonna in untuk menjadi influencernya Tuhan? Apakah saudara mau membangun gaya hidup helpful? Apakah saudara mau bilang bahwa ya, saya adalah garam dan terang dunia. Saya adalah murid Kristus dan saya mau menyatakan kerajaan Allah. Kalau saudara mau, saudara boleh taruh tangan kanan dada saudara di dada. Taruh tangan kanan saudara di dada. Biar ini menjadi sebuah respon pribadi yang bukan dibuat-buat. Kalau saudara gak mau, gak perlu. Gak usah kalau saudara gak mau. Kalau saudara memang pengen memperbesar kerajaan diri sendiri, gak usah. Kalau saudara masih sangat mencintai diri sendiri, gak usah. Tapi hari ini, grace Tuhan begitu overflow. Kasih Tuhan begitu melimpah. Kasih Tuhan begitu luas. Tuhan tetap sayang kamu kok. Kalau kamu belum mau, Tuhan sayang. Tuhan akan terus tawarkan air hidup itu. Tapi kalau saudara mau, taruh tangan kanan saudara di dada. You have influence. You are an influencer. Saya ingin saudara ikuti doa saya. Biar keluar dari mulut saudara dan telinga saudara mendengar. Sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Hari ini hari ini saya mendengar firman Tuhan. saya mendengar firman Tuhan. Bahwa saya adalah garam. Bahwa Saya adalah terang. saya adalah terang. Saya mau Saya bercahaya bercahaya untuk menjadi helpful. untuk menjadi help, Untuk menyatakan kerajaan Allah. untuk menyatakan kerajaan Allah. Saya mau berpengaruh Saya mau berpengaruh untuk kerajaan Allah. untuk kerajaan Allah. Bukan untuk saya, Bukan untuk saya, tapi saya mau bawa orang pada Kristus. tapi saya membawa orang pada Kehadiran saya kehadiran saya akan membawa dampak akan membawa dampak, dan membawa Injil membawa cincin kepada sekeliling, pada sesama, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling saya. sekeliling saya. Pakai saya Tuhan, Pakai saya, utus saya Tuhan. utus saya. Saya adalah muridmu, Saya adalah murid, saya adalah influencermu. saya adalah influencer. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Biar doa yang boleh kami naikkan secara personal ini benar-benar lahir dari hati kami. Bukan dibuat-buat. Dan kami mau membangun budaya helpful dengan sengaja Tuhan. Biar firman ini boleh menginspirasi dan mulai kami aplikasikan. Mungkin gak langsung sempurna, tapi kami mau melangkah kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan dok saudara.